Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah sejumlah data yang disajikan dalam bentuk persegi panjang yang digambarkan secara vertikal atau horizontal. Fungsi atau manfaat dari diagram batang adalah untuk memudahkan kita dalam memperinci data yang berisi angka-angka. Biasanya digunakan untuk meringkas informasi dalam presentasi suatu data. Nah, di sini ada sebuah contoh data. Kelas 3 Usman disurvei mengenai hobinya. Yang pertama, hobi bersepeda disukai oleh 8 siswa. Hobi memasak disukai oleh sebanyak 5 orang siswa. Hobi sepak bola disukai oleh 12 orang siswa. Hobi memancing disukai oleh 11 orang siswa. Nah, dari data tersebut kita bisa membuat diagram batangnya. Nah, bagaimana cara membuat diagram batang? Yuk, kita coba bersama-sama ya. Yang pertama, kita buat garis kita buat 2 garis. Yang pertama garis vertikal, kemudian kita buat garis horizontal. Nah, sudah. Setelah siap, nah, garis yang vertikal adalah garis yang menunjukkan jumlah atau angka. Kita tuliskan dulu ya. Kemudian garis yang horizontal mendatar adalah menunjukkan hobi. Kita tuliskan dulu hobi. Nah, bagaimana cara membuat diagram batangnya? Kita harus menuliskan angka-angkanya di garis yang berdiri, tapi kita tidak menuliskan semua angka, tapi kita memakai bilangan lompat. Di sini saya membuat bilangan lompat 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian kita tuliskan hobinya di garis yang horizontal. Hobi yang pertama adalah bersepeda. Kemudian hobi yang kedua memasak. Kita harus memakai jarak yang sama ya. Kemudian memasak. Kemudian hobi yang ketiga adalah sepak bola. Hobi yang keempat adalah memancing. Nah, kita lihat dari data yang ada tadi. Bersepeda sebanyak 8 siswa. Maka di mana ke-8? Nah, ke-8 di sini. Maka kita tarik garis putus-putus. Kita teruskan dengan yang tulisan hobi bersepeda.
Kemudian kita buat diagram batangnya yang berbentuk persegi panjang. Kita luruskan, kemudian kita arsir. Nah, kemudian yang kedua memasak. Memasak disukai oleh 5 siswa. Maka di mana angka 5? Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Di mana angka 5? Angka 5 berada di antara angka 4 dan 6. Jadi ada di sini 5. Kita tidak perlu menuliskannya. Ditulis boleh, tidak pun juga boleh. Jadi angka 5 ada di sini, kita tulis kecil saja. Kita tarik garis lagi, putus-putus. Kita luruskan dengan yang keterangan hobi memasak. Kemudian kita buat diagram batangnya berbentuk persegi panjang. Nah, kita arsir. Oke. Kemudian hobi sepak bola. Sebanyak 12 siswa, maka hobi sepak bola dengan 12 siswa, kita tarik garis, putus-putus juga. 12, tadi angkanya ada di paling atas kebetulan. Kemudian dan keterangan hobi sepak bola. Kemudian kita buat diagram batangnya. Kemudian kita arsir. Nah, yang terakhir adalah hobi memancing. Hobi memancing disukai oleh 11 siswa. Nah, di mana angka 11? Angka 11 berarti di antara angka 10 dengan 12. Di sini. Kita tidak perlu menuliskannya, bisa ditulis, bisa tidak. Kemudian kita tarik garis putus-putus. Kita teruskan dengan keterangan yang hobi memancing. Kemudian kita buat diagram batangnya. Kemudian kita arsir. Oke, diagram batang kita sudah jadi. Alhamdulillah. Nah, sekarang jika ada pertanyaan seperti ini. Berapa anak yang mempunyai hobi sepak bola? Dari diagram batang tersebut bisa kita baca. Yang menyukai sepak bola 12 anak atau 12 siswa. Berapa jumlah anak yang menyukai hobi bersepeda dan memasak? Kita lihat, hobi bersepeda dan memasak. Bersepeda ada 8 anak,
memasak ada 5 anak. Jadi kita jumlah, maaf sebentar, nomor 1 tadi belum dijawab. Yang punya hobi sepak bola ada 12. Kemudian jumlah anak yang menyukai bersepeda dan memasak, karena jumlah berarti kita jumlahkan. Bersepeda tadi 8 anak, kemudian yang memasak adalah 5 anak. Jadi 8 ditambah 5, jawabannya ada 13. Nah, pertanyaan ketiga. Apakah hobi yang paling disukai di kelas 3 Usman? Nah, berarti kita lihat diagram batangnya yang paling tinggi. Oh, ternyata 12 anak. Dia menyukai sepak bola. Berarti hobi yang paling disukai di kelas 3 Usman adalah sepak bola. Pertanyaan terakhir. Berapakah jumlah siswa di kelas 3 Usman seluruhnya? Nah, kita jumlahkan, karena jumlah siswa seluruhnya, maka kita jumlahkan semua siswa yang tadi memiliki berbagai macam hobi, yaitu 8 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 11. 8 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 11. Berapakah jawabannya? 36. Selesai. Nah, itulah cara membaca dan membuat diagram batang. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.